namanya. Kami punya Tuhan yang besar. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tidak mau melihat masalah. Masalah itu biasa, yang luar biasa adalah Yesus kami. Sampai hari ini Yesus kami membuat mujizat. Sampai hari ini kami akan lihat perkara-perkara yang dahsyat. Sampai hari ini kami akan lihat kuasa Allah dinyatakan atas hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Yesus. Yesus yang besar, lebih besar dari setiap pergumulan kami. Yesus yang sanggup merubahkan segala sesuatu yang tidak berkenan dalam hidup kami, sehingga kami dibaharui, kami dipulihkan, kami dilawat, kami dijamah, kami diselamatkan oleh anugerah dan kasih setia Tuhan Bapa. Pagi hari ini secara khusus, di hari istimewa, kami mengambil waktu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami memulai hari bersama-sama dengan pujian penyembahan kami kepadamu. Dan secara khusus di hari ini kami pun mengambil waktu untuk berpuasa bersama-sama, memohon belas kasihan Tuhan atas hidup kami. Sebab kami tahu pertolongan kami berasal daripada-Mu ya Bapa. Karena itu secara khusus pagi hari ini kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami, umat yang olehnya Tuhan percayakan hamba layani di rumah mereka masing-masing. Biarlah setiap kami mengalami lawatan Allah di tempat di mana kami mengangkat tangan kami menyembah. Sebab kami tahu di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di sana ada keselamatan. Karena itu ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah masing-masing kami, urapi kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan yang besar. Amin. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan Yesus. Karena kita percaya hidup kita bukan kita lagi. Rasul Paulus katakan, hidup yang kuhidupi saat ini adalah karena Kristus yang hidup dalam kehidupanku. Sehingga akhirnya kalau saya menghadapi pergumulan, maka saya percaya Tuhan Roh Kudus yang ada dalam saya akan memampukan saya, akan menopang saya, akan menyertai saya dalam saya menghadapi setiap pergumulan yang ada. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mengambil waktu untuk berpuasa seperti biasa dalam komunitas doa pagi kita. Kita punya satu kebiasaan yang baik, yakni setiap hari Jumat kita mengambil waktu untuk merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berpuasa. Iya kan? Karena kita percaya akan ada suatu terobosan yang belum pernah kita lihat, itu akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita melihat sungguh bukan karena kita, bukan karena kemampuan kesanggupan kita, tapi karena kuasa yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kita, yang memampukan kita untuk mengerjakan perkara-perkara dahsyat. Saya sungguh sangat terberkati ketika setiap umat Tuhan bersaksi, wah pendeta, saya sudah memulai puasa saya dan berhasil di sepanjang hari ini. Bahkan ada orang yang belum pernah berpuasa dan mencoba mengambil waktu berpuasa. Dan saya percaya, saya sangat percaya, ketika kita melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan, maka kita akan mengalami sesuatu yang belum pernah kita lihat. Katakan amin. Haleluya. Amin saudara. Karena itu pastikan kalau saudara belum pernah berpuasa selama ini, ayo ambil bagian, ya kan? Kalau sekarang belum bisa, nggak apa-apa, masih ada Jumat depan.
Jumat depan belum bisa, nggak apa-apa, coba di Jumat depannya lagi. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba perkara-perkara yang dahsyat yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Hari ini kita masih ada dalam rangkaian serial khotbah hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Kita percaya bahwa saudara dan saya, kita ditebus, diselamatkan, dibeli menjadi milik Tuhan. Yang tadinya milik setan, yang tadinya milik dosa, diselamatkan, ditebus, dibeli menjadi milik Kristus. Dibeli dengan apa? Dengan darah yang tertumpah di atas kayu salib. Kita diselamatkan. Itu sebabnya kita menjadi hamba-hamba Tuhan, hamba-hambanya Yesus Kristus. Nah, ada beberapa hal yang saya sudah bagikan. Karena kita adalah seorang hamba Tuhan, pribadi yang menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka saya sudah bagikan, yang pertama-tama saya bagikan adalah kita harus memiliki etika seorang hamba Tuhan. Yang kedua saya juga sudah bagikan, jadilah hamba Tuhan yang sadar diri dan tahu diri, iya kan? Yang ketiga saya sudah bagikan, bersukacitalah dan bergembiralah. Kenapa? Karena kita adalah hamba Kristus. Kita diselamatkan, itu jadi dasar sukacita kita. Itu yang menjadi dasar kegembiraan kita. Yang keempat saya sudah bagikan juga sebagai hamba Allah, bersiaplah untuk menghadapi peperangan. Kenapa? Karena ketika kita memutuskan untuk tinggal dan hidup dalam Kristus, maka saat itu kita menjadi target operasinya iblis, saudaraku. Dan yang kelima saya juga sudah bagikan buat setiap kita, teruslah memberitakan kabar baik, kabar sukacita, teruslah menginjil melalui apapun, ya kan? Saya nggak pandai berbicara, pendeta, saya nggak berpandai berkomunikasi gitu kan. Engkau punya sosial media, makanya selalu saya bilang, bagikan ibadah-ibadah yang engkau diberkati di dalamnya, apapun itu, ya kan? Bagikan renungan-renungan yang di dalamnya engkau merasa diberkati, karena hal itu akan umat Tuhan lainnya mengalami hal yang sama. Mungkin nanti orang-orang yang belum pernah melihat Yesus, belum pernah mengalami temu dengan Yesus, itu mereka juga mengalami ketika kita membagikan. Kita mengerjakan aja bagian kita kerjakan, bagian kita lakukan, bagian kita buat. Nanti Roh Kudus yang akan berkarya di dalamnya, ya. Terus menginjil, terus katakan kabar baik melalui setiap akun-akun sosial media kita, bahkan kehidupan keseharian kita. Dan yang keenam saya juga sudah bagikan buat setiap kita, karena kita adalah hamba Kristus, maka jadilah pembawa damai. Jangan justru sebaliknya, jadi bawa roh perpecahan, ribut sana ribut sini, cari bertengkar dengan si A, bertengkar dengan si B. Justru kita nantinya akan jadi batu sandungan. Yesus bilang, mereka dikatakan anak-anak Allah hanya mereka yang menjadi pembawa damai. Yang ketujuh saya juga sudah bagikan, karena kita jadi seorang hamba Tuhan, maka tetaplah kuat dalam berbagai-bagai tantangan. Ingat, kenapa kita kuat? Karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita kuat menghadapi apapun. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus akan goncang menghadapi badai. Tapi saudara dan saya, kita yang memiliki Roh Kudus akan diarahkan, akan dibimbing, akan dituntun untuk masuk dalam rancangannya yang ajaib. Karena kesanggupan kita adalah karya Tuhan. Kesanggupan saudara dan saya adalah kuasa Tuhan. Amin. Dan yang kedelapan saya sudah bagikan juga, karena kita adalah hamba-hamba Kristus, hamba-hamba Tuhan, maka berserahlah kepada Tuhan. Kita nggak akan pernah punya kata menyerah dalam kamus hidup kita kalau dalam hidup kita, keseharian kita belajar berserah. Engkau punya pergumulan, yes. Engkau punya masalah, amin. Tapi bawa itu dalam kehidupan kita, bawa itu kepada Tuhan. Karena kita cuman hamba, Dialah Tuhan kita, Dialah yang memelihara hidup kita. Bawa setiap pergumulan kita kepadanya. Dan yang terakhir, yang kesembilan maksud saya juga sudah bagikan, sebagai hamba-hamba Kristus, maka hiduplah dalam kekudusan. Ini suatu hal yang mutlak, karena kita katakan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Kita adalah hamba Allah, kita adalah hamba Yesus Kristus, maka kita diajar, dididik, dikuduskan dan tinggal dalam kekudusan. Kekudusan adalah suatu hal yang mutlak, gak bisa ditolerir, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan yang kemarin saya sudah bagikan juga, saudara dikasih dalam Tuhan, karena kita adalah hamba-hamba Kristus, maka tetaplah setia.
Bukan awal yang menentukan, tetapi akhir. Karena ada orang-orang yang awal yang mengikut Tuhan, memberi hidup kepada Tuhan, pada akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Dan saya sudah bagikan semua itu dalam akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ketinggalan dalam serial khotbah ini, Bapak Ibu bisa belajar kembali. Saya sudah bagikan kembali di akun YouTube channel saya, sehingga ada banyak orang juga boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalamnya. Dan hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, saya masih ada dalam bahasan kita adalah seorang hamba Tuhan. Karena kita adalah seorang hamba Tuhan, maka apa sih yang Yesus ajarkan sebagai seorang hamba Tuhan? Yang Yesus ajarkan adalah tetap rendah hati. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus rendah hati. Ada begitu banyak godaan untuk membuat kita angkuh. Ada begitu banyak godaan untuk membuat kita sombong. Ada begitu banyak tawaran-tawaran dunia yang membuat kita tinggi hati, merasa berjasa dengan apa yang sudah kita buat. Padahal kita ini hanyalah pribadi yang dipercayakan oleh Tuhan, pribadi yang dititipkan oleh Tuhan dengan segala apa yang kita miliki. Karena itu dasarnya adalah kehidupan kita harus memiliki kerendahan hati. Kenapa? Karena kita cuma hamba. Kita bukan tuan, kita bukan pemilik, kita cuma pengelola. Pengelola dari apa yang menjadi kasih karunia Tuhan. Pengelola dari apa yang menjadi titipan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Iya kan, istilahnya begini, nggak ada asisten rumah tangga yang sombong. Wah, ini dong, lihat saya tinggal di rumah yang mewah. Wah, ini dong, nggak ada. Kalaupun ada, kurang ajar itu saudara. Kenapa? Karena harusnya asisten rumah tangga ini sadar, saya cuman asisten rumah tangga. Saya nggak punya hak apa-apa di tempat ini. Saya hanya dipercayakan tinggal di tempat ini. Sehingga akhirnya hidup kita menyadari, oh iya ya Tuhan ya, saya ini cuma hamba Tuhan. Yang saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik saya. Yang saya diselamatkan bukan karena apa yang saya kerjakan, tapi murni karena Yesus memilih saya. Makanya Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang sadar diri bahwa saya harus memiliki kerendahan hati. Kenapa saya memiliki kerendahan hati? Karena saya tahu apa yang saya miliki nggak ada yang bisa saya banggakan, nggak ada yang bisa saya sombongkan selain saya bangga ketika saya memiliki Yesus yang menyelamatkan kehidupan saya. Katakan amin. Iya kan? Ini yang dilakukan oleh Yesus. Coba perhatikan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Nah, sekarang udah bisa lihat Alkitab saudara, ya kan? Sudah bisa lihat ayat firman Tuhan. Ya kan, maafkan saya kalau kemarin-kemarin ya kan di tempat dimana saya sedang keluar kota tidak bisa bawa-bawa tidak bisa melihat ayat firman Tuhan. Makanya saya ajak setiap umat Tuhan untuk membuka Alkitab, belajar dan bisa lihat ya kan ayat firman Tuhan sama-sama ya. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini yang dikatakan Rasul Paulus mengenai pribadi Yesus. Ya saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran. Dalam hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita taruh pikiran, kita taruh perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa sih pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus? Rasul Paulus bilang begini ayat selanjutnya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia bisa mempertahankan keegoannya. Saya Tuhan, buat apa saya mesti mati di sana? Dia bisa mempertahankan keegoannya kalau memang dia mau, untuk membantai setiap orang-orang yang akan menyalibkan dia pada saat dia ada di bukit Golgota. Tapi itu tidak dia buat. Kenapa? Karena memang dia datang untuk mati. Yesus datang untuk saudara dan saya mengalami keselamatan.
dan dia datang untuk mati. Kalau Yesus hanya lahir tapi tidak mengalami kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tapi kalau dia mengalami kematian tapi tidak juga mengalami kebangkitan, maka sia-sia juga kepercayaan kita. Jadi baik Natal yang nanti akan kita rayakan dalam bulan ini, kelahirannya. Tapi kalau dia hanya lahir tapi tidak mati, buat saudara dan saya tidak menebus dosa kita, tidak ada Paskah, maka sia-sialah kepercayaan kita. Buat apa dia lahir tapi tidak mati? Tapi haleluya, puji Tuhan, dia mati di atas kayu salib menyelamatkan saudara dan saya. Tapi buat apa dia mati kalau dia tidak bangkit? Itu sebabnya setelah Paskah kita merayakan kebangkitannya. Haleluya. Dia bukan cuma Allah yang mati, dia Allah yang hidup. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Bukan cuma sebatas dia bangkit, tapi ada satu kebanggaan. Itulah yang kita rayakan sebagai hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dia bangkit untuk membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atasnya. Bukan hanya stop sampai di situ, tapi dia membuktikan bahwa dialah empunya sorga. Dia pergi kembali ke tempat di mana dia berada, dan di sana dia mempersiapkan saudara dan saya untuk menjadi pribadi-pribadi. Ketika kita menyelesaikan izin mendirikan izin menempati bumi di rumah kita di dunia ini, maka kita akan kembali kepadanya. Itu sebabnya dia bilang, aku akan memberikan menyediakan tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun saudara dan saya berada. Jadi Rasul Paulus mengajak setiap kita, Rasul Paulus mengarahkan setiap kita untuk dalam hidup ini milikilah pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran apa itu? Perasaan apa itu? Kerendahan hati. Dia Allah tapi tidak mempertahankan hakikat, tidak mempertahankan tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak mempertahankan, oh saya Allah nih. Karena dia datang harus mati. Dia harus menyelamatkan saudara dan saya. Ayat 7 perhatikan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang apa? Yes, seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah kebanggaan kita. Inilah yang menjadi kebanggaan kita. Yesus yang kita sembah mengajarkan kerendahan hati. Enggak angkuh, enggak petantang petenteng, enggak sombong, enggak congkak. Kita ingat bagaimana ketika Yesus diserahkan Yudas di Taman Getsemani. Petrus berusaha membela Yesus dengan mengeluarkan pedang. Tapi Yesus bilang, Petrus masukkan pedangmu, orang yang memakai pedang akan mati oleh pedang. Apakah Yesus tidak bisa membela diri? Bisa. Tapi dia sadar diri. Dia tahu datangan dia bukan untuk membela diri, tapi kedatangan dia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga akhirnya dia mengambil rupa seorang hamba. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kita diajarkan dari pribadi, siapa kita yang hanya manusia, yang hanya hamba, terus sombong, membusungkan dada, bahkan hidung kalau jalan sampai menghadap ke atas lubangnya. Saya nih yang punya ini, saya nih yang membuat ini, saya nih yang mengerjakan ini. Hello, Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya. Alkitab catat, dia tidak menganggap kesetaraan sebagai hal sebagai milik yang harus dipertahankan, sekalipun dia bisa. Tapi karena dia tahu, dia mengajarkan sebagai seorang hamba. Ingatlah, kita harus mengikuti apa yang sudah diteladani oleh Tuhan kita, yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Haleluya. Saudara lihat dalam Lukas pasal 14 ayat 11. Lukas pasal 14 ayat 11.
Apa dikatakan di sana? Lukas 14 ayat 11 bilang begini, saudara. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan diangkat Tuhan. Ia akan ditinggikan. Buat apa orang yang sudah meninggikan diri ditinggikan lagi? Terbang nanti, saudara. Itu sebabnya orang yang meninggikan diri, Alkitab katakan kau akan direndahkan. Kenapa? Sombong. Sombong. Orang kalau udah tinggi hati, orang kalau udah selalu meninggikan diri dengan kebanggaan pencapaiannya, sedang dikasih dalam Tuhan, orang kayak gini nggak lama. Kenapa saya bilang nggak lama? Kenapa? Karena itu merupakan jebakan. Sampai akhirnya orang ini akan lupa dari mana dia berasal. Kita harus sadar dari mana kita berasal. Jangan sama seperti siapa tuh Raja Yehuda, Uzia. Dia memulai dengan takut akan Tuhan. Tapi ketika Tuhan udah berkati, dia lupa akan statusnya. Betul dia raja, tapi ingat siapa yang memberi keamanan, siapa yang memberi keberkatan, ingat siapa yang memberikan ketenangan di kerajaannya dia. Sama kehidupan kita pun harus sadar. Saya masih bisa diberikan kepercayaan, kesehatan, kekuatan, sukacita. Saya masih diberikan nafas hidup. Saya ingat betul ketika zaman COVID Delta sudah dikasih dalam bulan-bulan Juli, bulan-bulan Agustus, di mana banyak daerah kehabisan oksigen. Saya percaya daerah saudara juga pasti mengalami, semua rata. Dan pada saat itu orang mencari tabung oksigen, membeli tabung oksigen, berani menggelontorkan uang begitu banyak, membayar mahal hanya untuk tabung oksigen. Hanya untuk apa? Bernafas, menghirup, yang padahal sedianya sebelum ada Delta itu sudah dikasih dalam Tuhan, itu free. Sekarang dia harus bayar. Saya tanya, tabung cuman setinggi begini saudara, itu sekitar 1 jutaan. Pada saat Delta itu dijual 3 juta sampai 4 juta, itu di daerah Bandung tempat saya. Nggak tahu tempat-tempat yang lain. Bayangkan, itu cuman habis kira-kira 3 sampai 4 jam oksigen segini. 3 sampai 4 jam. Jadi 3 sampai 4 jam orang harus membayar 1 juta sekian. Itu harga normal. Pada saat susah, pada saat itu 3 jutaan sudah dikasih dalam Tuhan. Bayangkan. Sekarang COVID sudah menurun, puji Tuhan, haleluya. Dan kita mesti sadar, kita masih bisa bangun, kita masih bisa bernapas, menghirup udara tanpa bayar. Karena itu mengucap syukurlah, sadar, miliki kerendahan hati. Tuhan terima kasih, Tuhan aku bersyukur buat nafas hidup. Aku bersyukur karena ketika aku membuka mata di pagi hari, aku masih bisa bangkit berdiri, aku masih bisa duduk. Itu anugerah. Orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya penuh dengan kasih karunia. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati itu Tuhan senang saudara. Tuhan senang. Tuhan senang melihat orang-orang yang rendah hati gitu. Kenapa? Karena menyadari Tuhan, kalau bukan karena Tuhan aku tuh gak ada sebagaimana aku ada saat ini. Orang yang rendah hati adalah orang-orang yang menyadari semua yang dia miliki adalah kepercayaan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini nantinya Tuhan akan angkat.
Orang-orang seperti ini nantinya Tuhan akan bela. Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Haleluya. Engkau mau melihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidupmu, engkau mau mengecap apa yang baik yang Tuhan berikan dalam hidupmu, belajar untuk rendahkan hatimu. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan tinggi hati, jangan congkak. Ada yang bisa kita banggakan dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki? Nggak ada. Semua anugerah, saudara. Semua anugerah. Kita bisa menyadari semua anugerah ketika semua keadaan kita terancam. Tapi ketika semua kita miliki, kita akan lupa. Kita akan berkata, semua ini hasil usaha saya, Pak. Semua saya perjuangkan, Pak. No. Semua karena Tuhan mengasihi saudara. Semua karena berkat anugerah Tuhan. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Engkau mau melihat hidupmu penuh dengan kesejahteraan, memiliki kerendahan hati. Belajar untuk rendah hati. Engkau akan melihat hidupmu mewarisi negeri. Engkau akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Yakobus pasal 4 ayat 6. Saya bagikan dulu setiap firman Tuhan tentang kerendahan hati, ya saudara, sehingga akhirnya kita mengerti ya sebenarnya Tuhan mau gak sih kita rendah hati. Jelas Alkitab yang dari tadi kita baca, ayat-ayat yang kita baca dari tadi itu membuktikan bahwa orang yang memiliki kerendahan hati, dia sungguh akan melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 6. Tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu dia mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah hancurkan, Allah tinggikan orang yang meninggikan diri. Dia akan rendahkan orang yang congkak, orang yang sombong. Alkitab katakan apa? Allah akan tentang, tetapi orang yang rendah hati akan dikasihani oleh Allah. Ayat terakhir, Amsal 18 ayat 12. Nah, lihat saudara. Saudara bisa catat ayat-ayat yang saya bagikan ini. Saudara bisa renungkan kembali setelah ibadah ini berlangsung ya. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi orang yang mau hancur hidupnya, emang ada pendeta orang yang mau hancur? Ya bisa aja. Dia mau melihat kehancuran, belajarnya tinggi hati. Karena ketinggian hati akan membawa engkau masuk dalam kehancuran. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului apa? Kehormatan. Dari firman Tuhan yang kita baca dari tadi sudah dikasih dalam Tuhan membuktikan bahwa kerendahan hati adalah satu hal yang Tuhan inginkan. Kerendahan hati mutlak harus dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan, saudara dan saya. Orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah diselamatkan. Ingat, rendah hati. Engkau bisa memiliki segala sesuatu, tapi kalau engkau nggak rendah hati, saudara dikasih dalam Tuhan, engkau akan dipermalukan oleh Tuhan. Belajar memiliki kerendahan hati. Itu sebabnya kita belajar yang pertama dari Daud. Daud dalam kerendahan hatinya, dia raja saudara, dia raja. Tapi ketika Nabi Nathan menegur dia mau merendahkan diri, merendahkan hatinya untuk apa? Mengakui kesalahan. Dia menyadari, iya ya, saya sudah rebut istri orang dan saya membiarkan suaminya mati di medan perang. Siapa itu? Dia biarkan. Sehingga akhirnya apa? Nabi Nathan dipakai Tuhan untuk menegur Daud. Daud bisa saja marah. Lu siapa Nathan? Tegur-tegur gua raja nih. Bisa. Bisa, sangat bisa. Dia raja, dia punya kuasa.
tapi dia menanggalkan kekuasaan itu sebagai raja dan mengambil mengambil sikap untuk merendahkan hatinya, untuk mau ditegur. Jadi yang pertama saya belajar, saudara dikasih dalam Tuhan, dari Daud, dalam kerendahan hatinya, dia mau ditegur Nabi Nathan karena dia berdosa. Maka dengan rendah hati dia mengakui dosanya. Orang yang gak mempunyai kerendahan hati, dia susah untuk mengakui dosa. Saya yang benar pendeta, suami saya salah. Istri saya yang benar pendeta, istri saya yang salah. Mertua saya salah, menantu saya salah. Saya yang benar sebagai pengerja, hamba Tuhan ini, gembala ini yang salah. Saya udah buat ini, saya udah tolong gereja, saya udah bantu ini, tapi dia gak menghargai saya. Dia salah pendeta. Dia pikir siapa dia? Sedang dikasih dalam Tuhan. Belajar rendahkan dirimu, rendahkan hatimu, untuk menyadari bahwa kita juga manusia, masih bisa luput, tidak luput dari membuat sebuah kesalahan. Orang yang rendah hati siap ditegur, orang yang rendah hati mau diajar, orang yang rendah hati mau dibentuk. Orang yang mau dibentuk, mau diajar, orang yang mau dididik oleh kebenaran firman Tuhan, dia akan mengalami kuasa Tuhan. Tapi kalau dia mendengar firman Tuhan, ini buat suami gua, dia dengar firman Tuhan, ini buat anak-anak gua nih, dengar firman Tuhan, ini buat mertua gua. Kapan dengar firman Tuhan buat kita? Jadi yang pertama dari Daud, saudara dan saya, kita belajar. Daud adalah satu pribadi, dia dengan kerendahan hatinya, dia mau ditegur. Dia siap mengakui kesalahannya. Sekalipun dia punya kuasa sebagai seorang raja pada saat itu untuk menyatakan diri saya tetap benar. Tapi dengan kerendahan hati, dia mengakui kesalahannya. Aku berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan kepada Daud. Yang kedua, kita belajar dari kehidupan Yusuf. Jadi pertama tadi Daud. Yang kedua kita belajar dari pribadi Yusuf. Siapa Yusuf? Orang yang mendapat vision dari Tuhan. Tapi karena itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya cemburu. Sehingga akhirnya menjual Yusuf, merancangkan, mengikhtiarkan hal-hal yang jahat dalam kehidupan Yusuf. Sehingga sampai satu kali Yusuf dipercayakan Tuhan untuk ada dan memimpin Mesir, jadi orang nomor 2 di Mesir. Di mana saat itu semua daerah-daerah pada terjadi kelaparan, dan hanya Mesir dalam kepemimpinan Yusuf pada saat itu memiliki stok pangan yang cukup kuat. Sehingga akhirnya saudara-saudaranya ini datang kepada Yusuf. Yusuf bisa saja tinggi hati dan berkata, "Hei saudara-saudaraku, tidakkah engkau lupa engkau membuang aku ke sumur? Hai saudara-saudaraku, tidakkah engkau lupa engkau menjual aku sebagai seorang budak? Hai saudara-saudaraku, tidakkah engkau lupa sekarang aku sudah jadi pemimpin, aku akan membiarkan engkau mati kelaparan." Apakah Yusuf seperti itu? No. Sekalipun dia bisa dalam kepemimpinannya, sekalipun dia bisa dalam pada saat itu dalam kekuasaan dia bisa, tapi dia tidak melakukan hal itu. Itu yang saya pelajari, bahwa Yusuf dengan kerendahan hati berkata, "Hai saudara-saudaraku, Allahkah aku ini sehingga aku menghukum engkau?" Yusuf dengan kerendahan hatinya menyadari bahwa saya juga manusia yang tidak punya hak membalas engkau. Akhirnya Yusuf bilang, "Engkau mungkin bisa mereka-rekakan sesuatu yang buruk dalam hidupku, tapi semua itu dalam rancangan Tuhan. Tuhan pakai engkau juga, saudara-saudaraku, untuk membawa aku ke Mesir dan mempersiapkan segala sesuatu." Lihat saudara, orang kalau rendah hati ya, orang kalau rendah hati itu nggak gampang nyalain orang loh. Orang kalau rendah hati nggak gampang nuding orang, engkau yang salah, engkau yang salah, engkau yang salah. Dirinya nggak pernah salah. Orang kalau rendah hati selalu melihat segala sesuatu dari setiap posisi, dari setiap segi kehidupan, nggak langsung menyimpulkan ini, enggak. Yusuf nggak buat seperti itu.
Yusuf menyadari bahwa segala sesuatu yang dibuat, segala sesuatu yang terjadi itu merupakan sesuatu hal yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupannya untuk membawa pada saat itu bangsa Tuhan terpelihara. Yusuf menyadari hal itu. Kenapa? Karena dia dengan kerendahan hati. Orang kalau rendah hati, pikirannya juga kebuka, saudara. Tapi orang kalau tegar tengkuk gitu kan, susah diatur, tinggi hati, sombong, itu orang ngomong sama dia ditolak semua. Saya yang paling benar, lu lihat dong saya siapa, lu lihat dong kedudukan saya siapa nih. Sehingga akhirnya orang yang tinggi hati gak akan pernah melihat bagaimana pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena merasa diri yang paling benar. Suami istri, engkau yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan dalam rumah tanggamu, dalam ekonomimu, ingat, miliki kerendahan hati. Tuhan akan pulihkan rumah tanggamu, Tuhan akan pulihkan ekonomimu. Itu terlalu mudah buat Tuhan kerjakan. Tapi yang Tuhan mau kita dididik, kita diajar untuk memiliki kerendahan hati. Iya ya, saya sebagai suami juga nggak luput dari kesalahan. Iya ya, saya sebagai seorang istri juga nggak luput dari kesalahan. Itu sebabnya saya harus mengampuni suami saya harus mengampuni istri saya. Iya ya, sebagai seorang menantu saya juga nggak luput dari kesalahan. Sebagai seorang mertua saya juga nggak luput dari kesalahan. Dengan kerendahan hati kita mau datang, menyadari orang-orang seperti ini dia akan melihat pertolongan Tuhan. Orang memiliki mental rendah hati sudah dikasih dalam Tuhan, engkau akan lihat baik hidupmu sama seperti Daud, yang nanti Tuhan akan promosikan sama seperti Yusuf, yang nanti pembelaan itu engkau akan lihat datangnya daripada Tuhan. Dan yang terakhir, jadi Daud maupun Yusuf, kita belajar Daud dalam kekuasaannya pada saat itu dia memiliki kerendahan hati untuk menyadari kesalahannya, mau ditegur, mau mengaku bersalah. Itu adalah sikap seorang yang rendah hati. Yusuf dalam kepemimpinannya dia bisa membalas saudara-saudaranya, tapi dia melepaskan pengampunan buat saudara-saudara. Dia tidak menghukum sekalipun dia bisa menghukum. Itu adalah sikap kerendahan hati karena dia menyadari saya bukan Tuhan yang menghukum engkau. Kerendahan hati ini terlihat dari keseharian. Dan yang terakhir, saudara dikasih dalam Tuhan, saya belajar dari satu pribadi yang mungkin jarang dilihat orang, Nabi Habakuk. Dia menyanyikan pujian sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, tapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Apa maksud dari perkataan ini? Orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Mungkin saat-saat ini engkau sedang mengalami kesusahan sama seperti Habakuk. Engkau sedang mengalami kegoncangan sama seperti Habakuk. Yang dilihat oleh mata jasmani kita adalah sesuatu yang kurang, tapi bukan berarti itu menjadi landasan, itu menjadi keputusan kita untuk bersungut-sungut dan mengeluh. Tetapi justru sebaliknya, kita harus menyadari, oh iya ya Tuhan, hidup saya tidak bergantung dengan apa yang saya lihat, tapi hidup saya bergantung dengan kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan yang memelihara kehidupan saya. Itu yang Habakuk katakan. Coba saudara lihat sebagai ayat terakhir, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19 bilang begini dia: sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Lihat saudara, ini semua bisa dijadikan alasan untuk mengeluh. Ya bagaimana saya mau ikut Tuhan dengan setia pendeta, kalau dagangan saya yang nggak untung, saya udah berdoa, saya udah berpuasa, tapi masih aja ngalamin kerugian. Bagaimana saya bisa setia pendeta? Saya mau mengikut Tuhan, setia beribadah, setia datang ke gereja. Kalau setiap minggu saya datang ke gereja ya, tapi rumah tangga saya belum dipulihkan. Tapi begini terjadi, begitu terjadi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Jangan sekali-kali engkau beribadah kepada Tuhan dengan memiliki hati yang bersifat transaksional. Oh Tuhan, saya udah kasih perpuluhan ya. Tuhan, saya udah kasih persembahan ya. Tuhan, saya udah melayani ya. Ayo, sekarang giliran Tuhan buat sesuatu. Ayo. Waduh, lu dicabut lu, napas lu diganti pulsa, selesai lu. Kredit bunyi tit kalau udah mau habis. Justru kita melayani Tuhan, kita melakukan kegiatan-kegiatan apapun juga dalam keibadahan kita, bukan supaya Tuhan buat sesuatu, tapi karena kita tahu hidup kita sudah Tuhan pelihara, tapi karena kita tahu hidup kita sudah Tuhan selamatkan. Itulah yang menjadi landasan kita mengucap syukur. Sehingga akhirnya kita menyadari, oh iya Tuhan ya, kalau Tuhan udah tolong saya, kalau Tuhan udah bela saya, maka saya mengerti sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, sebagai umat pusan Tuhan, saya harus beribadah kepada Tuhan. Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan. Habakuk mengajarkan kepada setiap kita, sekalipun doa saya belum dijawab, sekalipun sampai saat ini suami saya belum pulang, sekalipun sampai saat ini utang piutang saya nggak tahu lunasi dari mana, sekalipun sampai saat ini kesehatan saya masih belum dipulihkan, aku tetap akan menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Itu adalah orang yang menyadari dengan kerendahan hati, saya harus bersyukur. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, apapun keadaan saya hari ini, saya harus mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya, apapun keadaan saya hari ini, saya harus mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan senang ngelihat hamba-hambanya, ngelihat anak-anaknya hidup dalam ucapan syukur. Dari Habakuk kita belajar. Habakuk memiliki kerendahan hati sehingga dapat mengucap syukur dalam menghadapi keadaan sulit sekalipun. Ucapan syukur adalah bentuk kerendahan hati seseorang. Tuhan, terima kasih ya, sekalipun saya belum melihat jawaban doa terjadi, saya dapatkan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Karena biar bagaimanapun Tuhan yang memampukan kita, saudara. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Belajarlah untuk selalu mengucap syukur. Sekalipun ada banyak tantangan yang harus engkau masih hadapi, selama kita hidup kita masih punya pergumulan. Tapi jangan sampai pergumulan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi biarlah hidup kita semakin hari semakin dekat. Miliki kerendahan hati, karena Yesus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, Dia yang mengajarkan kerendahan hati untuk taat, untuk setia, untuk mengambil rupa sebagai seorang hamba, sekalipun Dia adalah Allah. Miliki kerendahan hati. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami diingatkan firman-Mu, kami diajar untuk selalu memiliki kerendahan hati. Kami belajar dari Daud. Dengan kerendahan hati, kami mau menyadari kesalahan kami, kami mau mengakui setiap pelanggaran kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang angkuh, orang-orang yang susah ditegur. Tuhan, ampuni kami. Kami mau belajar juga dari Yusuf, hamba-Mu, ketika dia dipercayakan Tuhan untuk memimpin. Dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, dan dia menyerahkan itu semua ke dalam kedaulatan tangan Tuhan. Dengan kerendahan hati, dia membawa apa yang menjadi bagian Tuhan, dan diberikan menjadi apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan Yesus, dari Habakuk kami juga belajar bahwa hidup kami harus mengalami ucapan syukur. Hidup kami harus selalu dilandasi dengan ucapan syukur, karena orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari hidupnya hanya karena kemurahan Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari apapun yang terjadi, kami harus tetap mengucap syukur dalam segala sesuatu. Hari ini apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa, biar mulai hari ini kami menjadi umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menyadari bahwa Yesus mengajarkan kerendahan hati. Maka kami pun harus belajar untuk merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami sombong. Ampuni kami kalau selama ini kami angkuh. Ampuni kami kalau selama ini kami congkak, kami tinggi hati.
Hari ini kami diingatkan orang yang meninggikan dirinya Tuhan akan rendahkan. Tapi orang yang merendahkan hidupnya, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, maka Tuhan yang akan mengangkat hidup. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada, saudara. Engkau yang hari-hari ini rindu mengalami terobosan, engkau yang hari-hari ini rindu mengalami merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, dan engkau akan melihat bagaimana kesejahteraan yang daripada Tuhan itu berlimpah-limpah dalam hidupmu. Jika ini menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan. Mereka menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka mau belajar untuk rendah hati, sama seperti Yesus yang merendahkan hatimu. Dengan kerendahan hati engkau mau melepaskan apa yang menjadi statusmu sebagai Allah. Engkau mau mengambil rupa sebagai seorang hamba dan mati bagi setiap kami. Saat ini kami menaruh tangan kanan kami di dada, ya Tuhan. Umat-Mu, umat yang oleh Tuhan percayakan untuk hamba layani di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus, dengan kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan kami. Jika masih ada kesombongan, keangkuhan, kekerasan hati, kedengkian, di dalam nama Yesus, hari ini kami minta dipulihkan oleh Roh Kudus. Hari ini kami minta dilawat oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami belajar dari firman-Mu. Kami belajar dari Daud, kami belajar dari Yusuf, kami belajar dari Habakuk, kami belajar dari hamba-hamba-Mu, untuk menyadari bahwa hidup kami ada untuk senantiasa merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Hamba juga berdoa pagi hari ini membawa setiap pergumulan dari umat-Mu ya Tuhan. Masing-masing mereka yang hari-hari ini masih bergumul di dalam sakit penyakit mereka, hamba berdoa mengucapkan berkat kuasa kesembuhan dalam nama Yesus terjadi atas hidup mereka. Hamba terus berdoa biar anugerah kasih kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan itu terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bahkan hamba berdoa juga mereka yang hari-hari ini masih bergumul dalam rumah tangga mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Sehingga suami-suami kembali kepada istri mereka yang sah di dalam nama Yesus. Bahkan istri-istri kembali kepada suami mereka yang sah di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat setiap mereka yang hari-hari ini usaha mereka, pekerjaan mereka, dagangan mereka digoncang oleh pandemi COVID. Tuhan, ingatkan kami bahwa ketika kami terus merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, kami mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan ekonomi kami. Itu sebabnya kami percaya terlalu mudah untuk Tuhan memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan, tolong setiap kami, sehingga setiap kami boleh mengalami terobosan, setiap kami mengalami kuasa Tuhan dinyatakan atas kami. Dalam nama Yesus, Tuhan mampukan kami, sehingga pada akhirnya ekonomi umat-Mu dipulihkan dalam nama Yesus. Karena hati kami melekat kepada Tuhan yang memulihkan. Berkat-Mu juga ada atas setiap kami ya Tuhan. Sehingga mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan dalam kehidupan mereka. Mereka yang hari-hari ini berdoa buat usaha mereka, di dalam nama Yesus diberkati usaha mereka, diberikan hikmat untuk mereka memajukan setiap usaha pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada hari-hari ini orang-orang muda yang mencari pasangan hidup, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, sehingga mereka dipertemukan dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi, mencintai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Allah memberkati juga setiap rumah tangga suami istri yang hari-hari ini merindukan keturunan. Tuhan, hamba berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, dibukakan kandungan mereka, diberkati kesehatan reproduksi mereka, lahir keturunan-keturunan ilahi dalam hidup rumah tangga mereka. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan, terjadi atas mereka. Pada akhirnya kami berdoa buat anak-anak kami yang hari-hari ini mungkin akan ujian Tuhan, yang hari-hari ini akan tes CPNS. Tuhan juga memberkati, Tuhan memberkati, membukakan jalan dalam kehidupan mereka, sehingga setiap mereka boleh tetap terus mengalami promosi Allah. Dengan kerendahan hati mereka datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini juga hamba menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin mereka ada di kalangan keluarga kami, masih berhubungan darah dengan kami. Mungkin mereka adalah orang tua kami, anak kami, mertua, menantu kami. Mungkin mereka adalah om tante kami, keponakan kami. Mungkin mereka adalah adik kami, kakak kami yang belum mengenal Yesus, atau sudah pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal. Tuhan Yesus,
Kami berdoa menyebutkan nama mereka. Kami bawa mereka dalam doa-doa kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kuasa Tuhan. Dan secara khusus biarlah ketika kami memperingati hari kelahiran Yesus, kami memperingati hari kedatangan Tuhan Yesus di muka bumi ini, Tuhan, kami berdoa agar banyak orang-orang yang belum mengenal Yesus, bahkan sudah pergi meninggalkan Engkau oleh karena satu dan lain hal, hati mereka dijamah, hati mereka dipulihkan, diingatkan betapa sungguh Engkau Allah mengasihi dunia ini, sehingga Engkau lahir bagi kami, Engkau hadir bagi kami, menyelamatkan, menebus hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa pada akhirnya mengucapkan berkat buat bagi bangsa kami Indonesia, diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Kami ucapkan berkat juga buat kota-kota di tempat di mana kami tinggal. Mari umat Tuhan, di kotamu masing-masing, angkat tanganmu, di rumahmu masing-masing, ucapkan berkat buat kota di tempat di mana engkau tinggal. Mari bersama-sama deklarasikan, dalam nama Yesus, kota kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kota provinsi di tempat di mana kami tinggal dijaga, disertai Tuhan. Dijauhkan dari bencana banjir, dijauhkan dari bencana tanah longsor, dijauhkan daripada setiap meletusan-letusan gunung-gunung. Di dalam nama Yesus, kami ucapkan berkat. Kota provinsi kami di mana kami tinggal diberkati Tuhan, dijauhkan, diluputkan dari segala bencana mara bahaya. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kota provinsi di mana kami tinggal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terus ucapkan berkat buat kota-kota di tempat di mana saudara dan saya tinggal. Ucapkan berkat. Terjadi keamanan, terjadi perlindungan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat bangsa kami seutuhnya. Tuhan jaga sertai pelihara bangsa Indonesia Tuhan. Kami bersyukur kalau Indonesia terus boleh bangkit dari keterpurukan pandemi COVID. Tuhan tolong bangsa kami, sehingga mereka yang berdiri di garda terdepan, Tuhan beri hikmat, Tuhan tuntun para dokter, para suster, para perawat rumah sakit, para relawan TNI Polri, dalam nama Yesus mereka ditolong Tuhan, mereka dijaga Tuhan. Bahkan kami berdoa juga buat orang-orang yang mengambil keuntungan di atas pandemi COVID ini, dengan menciptakan kegaduhan, dengan mengambil keuntungan, dengan mencoba menghancurkan setiap lini pertahanan bangsa kami. Tuhan, kami doa bagi mereka, Tuhan yang mengenal setiap hati mereka. Kami doa dalam nama Yesus, dijamah hidup mereka, disingkapkan, dibukakan. Kami percaya tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka dijamah Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami akan kembali dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Secara khusus kami mengambil waktu beribadah, berpuasa. Biarlah puasa kami di hari ini berkenan kepada Tuhan. Dan kami berpuasa, berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan memulihkan kehidupan kami. Tuhan, lihat kerinduan hati anak-anak Tuhan yang mengambil waktu berdoa, berpuasa di sepanjang hari ini. Tuhan sendiri yang melawat masing-masing mereka. Berkat-Mu ada atas kami. Arahkan tangan-Mu kepada Tuhan Yesus, dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat umat-Mu ya Allah, dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Turun berkat damai sejahtera, turun berkat sukacita, kuasa dari tempat yang maha tinggi, terus menopang, memelihara kehidupan kami sepanjang hari berjalan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayo bagikan ibadah doa pagi ini, sehingga ada umat Tuhan lainnya atau mungkin orang-orang yang belum mengenal Yesus juga boleh diberkati, juga boleh dikuatkan dengan kesaksian setiap kita. Kita akan ketemu nanti malam dalam doa terobosan atau doa puasa di jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, jam 10 malam waktu Indonesia bagian Tengah, dan 11 waktu Indonesia bagian Timur. Kita akan doa secara khusus buat pokok-pokok doa kita. Karena itu pastikan, siapkan pokok-pokok doa saudara dan saya, sehingga pada akhirnya kita hidup terus menjadi berkat buat banyak orang. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom.